Kita semua tahu, hubungan antara guru dan murid itu punya kekuatan yang luar biasa. Dan ini bukan cuma soal nilai bagus atau pelajaran di kelas. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah fondasi penting untuk pendidikan yang efektif. Dan ya, pada akhirnya, untuk membangun manusia seutuhnya. Oke, coba deh sekarang, kita berhenti sebentar. Coba ingat-ingat lagi masa sekolah dulu. Siapa sih guru favorit kamu? Pasti ada kan? Guru yang bikin kamu semangat banget datang ke sekolah, yang namanya tuh nempel di kepala sampai sekarang. Kira-kira apa ya yang mereka lakuin sampai begitu berkesan? Mungkin karena mereka selalu nyapa kamu pakai nama? Atau mungkin mereka satu-satunya orang yang lihat potensi di diri kamu, waktu yang lain gak ngeliat? Nah, perasaan dan tindakan-tindakan kecil tapi penuh makna kayak gitu, itulah yang bakal kita bongkar bareng-bareng di sini. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita lihat dulu kenapa hubungan ini lebih dari sekedar nilai. Terus kita masuk ke sains di baliknya, soal rasa memiliki. Ketiga, kita bedah 5 bahan utamanya. Setelah itu, kita kenali juga apa aja sih hambatannya. Dan terakhir, tentu aja, kita cari tahu gimana cara ngebangun jembatan di kelas. Langsung aja kita mulai ya. Kita mulai dari pertanyaan paling dasar, kenapa ini penting? Jadi gini, hubungan yang positif antara guru dan murid itu bukan cuma sekedar nice to have atau pemanis aja. Enggak, ini tuh faktor penentu, yang dampaknya benar-benar nyata dan bisa diukur buat perkembangan seorang siswa. Coba deh lihat perbandingannya, kontras banget kan? Di satu sisi, kalau siswa merasa didukung sama gurunya, wah, motivasi belajarnya naik, kesehatan mentalnya lebih kuat. Tapi di sisi lain, kalau mereka merasa sendirian, risikonya ngeri juga. Partisipasi di kelas anjlok, masalah perilaku meningkat, bahkan sampai resiko putus sekolah. Jadi ini benar-benar bukan masalah sepele ya, taruhannya tinggi banget. Oke, setelah kita tahu kenapanya, sekarang kita masuk ke apanya. Maksudnya, apa sih yang sebenarnya terjadi dari sisi psikologis? Nah, ada 2 konsep kunci nih yang bisa bantu kita ngerti kekuatan di balik hubungan guru-murid ini. Konsep yang pertama itu namanya school belonging, atau gampangnya, rasa memiliki terhadap sekolah. Ini tuh bukan cuma soal datang ke sekolah setiap hari ya, tapi lebih ke perasaan diterima, dihormati, dilibatkan, dan didukung. Sebuah pengalaman emosional yang bikin siswa merasa, oke, saya adalah bagian penting dari komunitas ini. Nah, ini nih poin kuncinya. Dari banyak banget penelitian, hasilnya konsisten. Faktor paling kuat yang nentuin rasa belonging seorang siswa itu, ya hubungan mereka sama gurunya. Dengan kata lain, gurulah yang jadi arsitek utama yang ngebangun perasaan diterima di sekolah. Penting banget kan peran mereka? Konsep kedua, ini juga keren, yaitu guru sebagai secure base atau pangkalan yang aman. Coba bayangin, ini mirip banget kayak peran orang tua. Guru yang suportif itu bisa jadi tempat pulang yang aman buat siswa. Tempat di mana mereka berani coba hal baru, berani nanya, bahkan berani bikin salah karena mereka tahu mereka nggak akan dihakimi, tapi justru dibimbing. Keren ya? Oke, jadi kalau hubungan ini sepenting itu, apa aja sih resep rahasianya? Yuk kita bedah 5 bahan utamanya. Nah, kelima pilar ini tuh saling terkait. Pertama, ada kepercayaan. Ini soal adil, konsisten, bisa diandelin. Kedua, kepedulian. Bukan basa-basi, tapi perhatian yang tulus. Ketiga, empati. Coba ngertiin sudut pandang dan perasaan siswa. Keempat, rasa hormat. Menghargai mereka sebagai individu yang unik. Dan terakhir, semua itu dibungkus dengan komunikasi yang suportif, yang ngebangun, bukan ngejatuhin. Ini nih, kerangka yang bikin fondasinya jadi kokoh banget. Sekarang kita masuk ke bagian gimana caranya. Tapi, sebelum kita ngomongin solusi, kita harus jujur dulu sama tantangannya. Karena ya, ngebangun hubungan kayak gini tuh nggak selamanya gampang. Ada beberapa hambatan yang perlu banget kita sadari. Lihat deh, hambatannya itu bisa datang dari mana-mana. Bisa dari gurunya sendiri. Misalnya gayanya terlalu otoriter atau komunikasinya kasar. Itu kan langsung bikin jarak. Bisa juga dari sistemnya. Kelas yang kegedean, atau beban administrasi yang numpuk, gimana guru mau connect secara personal. Dan jangan lupa, dari sisi siswanya juga ada. Mungkin mereka punya trauma masa lalu, atau masalah di rumah yang bikin mereka jadi susah percaya sama orang dewasa. Terus, gimana dong solusinya buat ngatasin semua hambatan tadi? Tenang, ada kok beberapa strategi praktis yang sebenarnya bisa diterapin sama siapa aja di sekolah. Yuk, kita lihat. Kuncinya itu justru ada di hal-hal kecil yang dilakuin secara konsisten. Serius, dampaknya luar biasa. Kayak nyapa siswa pakai nama mereka, dengerin mereka baik-baik tanpa ngejudge, kasih pujian buat usahanya bukan cuma nilainya. Dan ini yang penting banget. Kalau ada yang salah, jangan dimarahin, tapi jadiin itu kesempatan buat belajar bareng. Ini semua langkah-langkah simpel, tapi nyata banget buat ngebangun jembatan kepercayaan. Dan kutipan ini, wow, benar-benar ngerangkum semuanya.
Coba bayangin, buat seorang siswa yang lagi berjuang keras, yang lagi ngerasa sendirian, satu aja hubungan positif sama guru yang peduli, itu bisa jadi penyelamat hidup mereka. Beneran, jadi faktor pelindung yang ngebedain antara mereka bertahan atau menyerah. Jadi pertanyaan terakhirnya bukan lagi apakah hubungan ini penting. Jelas, kita semua tahu jawabannya, penting banget. Pertanyaan yang sebenarnya adalah gimana caranya kita semua sebagai satu komunitas bisa bareng-bareng menciptakan lingkungan di mana setiap siswa tanpa terkecuali bisa ngerasain sendiri kekuatan dari hubungan ini. Ini jadi PR kita bersama.